Insya Allah siap. Oke, mungkin di sini ada yang lain yang mau presentasi, nanti kita lempar ke audiens deh kalau memang sudah gabung. Cuma nih Mbak Siska dan Mbak Riani untuk menghemat waktu, kita nggak apa-apa ya presentasi aja. Toh nanti yang mereview kan saya, teman-teman biasanya nggak apa nggak bertanya gitu ya. Nanti teman-teman untuk belajar bisa ngelihat recordnya. Siapa nih yang mau duluan, Mbak Siska atau Mbak Riani? Halo? Siapa yang mau duluan, Mbak Siska atau Mbak Riani? Ya udah saya boleh Bu. Mbak Riani, oke, silahkan. Langsung share screen sendiri aja ya. Iya baik Bu. Seperti kemarin, kita alokasikan waktu untuk presentasi 7 menit gitu ya, sekalian latihan untuk presentasi TA. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riani Rahmadani dengan NIM 2305010200028. Sebelumnya saya ingin presentasi tentang seminar proposal penelitian saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Membentuk Pola Asuh Orang Tua dari sisi studi deskriptif pada ibu muda pengguna Instagram dan TikTok, pastinya pengguna sosial media. Eh, nah, untuk penelitian saya, latar belakang yang membuat saya ingin meneliti ini, pastinya karena perkembangan teknologi digital mempengaruhi pola asuh anak. Jadi ya seperti yang kita ketahui di sosial media, khususnya anak itu bisa mengakses apa aja. Dari konten positif bahkan sampai negatif juga ada. Jadi kalau misalnya orang tua tidak membimbing atau tidak melihat juga, jadi uh, apa ya jadinya kurang uh, ibu mohon maaf ya bu saya ngeblank banget ibu. Ah, jadi kalau misalnya anak nih tidak uh, apa namanya tidak dipantau oleh orang tuanya, pastinya perkembangannya juga jadi terganggu ya bu ya. Nah, pastinya media sosial itu jadi media informasi juga, baik anaknya maupun parenting untuk orang tua. Nah, dari penelitian di pengguna internet di Indonesia ada di 60%. Nah, itu rata-rata menggunakan media sosial juga untuk orang tua untuk parenting. Nah, salah satunya juga sosial media sangat menjadi rujukan penting untuk orang tua karena banyaknya influencer parenting yang ada di sosial media, jadi uh, membuat pola asuh orang tua itu menjadi uh, apa namanya? uh, menjadi iya jadinya apa namanya terpengaruh. Nah, pastinya ada juga hal positif dan juga ada tantangannya juga. Untuk tantangannya juga informasi media sosial belum tentu sesuai dengan teori ilmiah. Nah, jadi untuk kesimpulannya oleh karena itu ya diperlukan penelitian mendalam untuk memahami pengaruh media sosial terhadap cara asuh orang tua di masa ini. Lanjut untuk rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh media sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi cara asuh orang tua. Sebenarnya ada tiga masalah di sini, cuma kita lebarin jadi dua masalah dulu. Yang pertama, bagaimana peran influencer parenting dalam membentuk pola pengasuhan orang tua di masa kini, dan masalah kedua adalah dampak positif apa dan dampak negatif apa penggunaan dari media sosial terhadap pola asuh orang tua saat ini. Nah, lanjut kita masuk ke tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu untuk menganalisis pertama, kedua mengidentifikasi, ketiga menilai. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh media sosial terhadap perilaku orang tuanya nih. Jadi, kita fokus ke intensitas penggunaan sosial media
dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara mengasuh anak. Nah, untuk yang pertama, menganalisisnya, menganalisis pengaruh penggunaan media sosial pastinya seputar parenting ya. Jadi kita tinjau nih analisis yang lebih dalam, apakah dari konten-konten ataupun eh, para para ini ya konten kreator itu mempengaruhi bagaimana cara orang tua mengasuh parent atau menerapkan parenting di masa kini. Yang kedua, kita mengidentifikasi dulu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keputusan parenting yang diambil oleh orang tua. Dan yang ketiga, kita bisa menilai peran media sosial dalam mempengaruhi preferensi influencer parenting. Lalu kita masih masuk di bab satu, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini yang pastinya pertama memberikan kontribusi bagi pengembangan teori komunikasi massa untuk teoritisnya, khususnya teori efek media dalam konteks pengasuhan anak di era digital. Lalu yang kedua, manfaat praktisnya menjadi referensi praktis bagi orang tua agar lebih bijak dalam mengonsumsi konten parenting di media sosial. Jadi kita bisa mengambil dua manfaat besarnya. Jadi saya mengambil penelitian ini. Lanjut juga untuk kajian pustakanya. Ini adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian ya. Saya mengambil dua, yaitu dari Nugraha di tahun 2022. Isinya membahas bahwa 70% orang tua muda di Indonesia pernah menerapkan metode pengasuhan berdasarkan konten dari influencer di media sosial. Lanjut, di tahun 2021 juga ada dari Dwi Tias yang menyebutkan bahwa media sosial turut berperan dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya komunikasi dua arah dalam pengasuhan anak. Nah, untuk penelitian Dwi Tias ini menyimpulkan juga bahwa sosial media itu ada bagusnya di komunikasi dua arah, tetapi juga pastinya ada dampak positifnya dan negatifnya. Jadi, saya mengambil dua penelitian ini yang saya kaji ya untuk penelitian saya. Lanjut untuk hipotesis. Nah, untuk hipotesis sementara, karena saya berencana untuk mengambil penelitian secara kuantitatif, jadi untuk hipotesisnya ada hasilnya H1, yaitu hipotesis alternatif, yang pastinya kalau yang H1, apakah nih ada hubungan signifikan antara konten influencer parenting di media sosial dengan pola asuh orang tua di masa kini, dan hipotesis yang kedua H0, yaitu tidak adanya hubungan signifikan antara konten influencer parenting di media sosial dengan pola asuh orang tua di masa kini. Jadi nanti kita ambil kesimpulannya antara H1 dan H0 kalau datanya sudah terkumpul semua melalui ini metodologi penelitian. Nah, jadi untuk jenis penelitian yang saya inginkan, saya ingin membuat deskriptif kuantitatif untuk populasi yang ingin saya ambil sampelnya, yaitu uh, orang orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 12 tahun di Jakarta. Nah, kenapa orang tuanya dari usia 0 sampai 12 tahun? Karena untuk orang tua di usia 0 sampai 12 tahun ya anak-anaknya, yang pastinya orang tua itu masih suka mengulik nih bagaimana cara parenting yang tepat untuk anak-anaknya. Jadi saya mengambil sampelnya dari umur 0 sampai 12 tahun dan yang pasti lokasinya di Jakarta. Kalau memang disuruh yang lebih sempit lagi, saya ingin mengambil populasi paling di Jakarta Selatan. Untuk sampel sendiri, eh, untuk sampelnya di 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Nah, untuk instrumennya itu saya ingin menyebarkan kuesioner online dengan menggunakan penilaiannya skala Likert dari 1 sampai 5. Jadi nanti kita kumpulkan datanya dengan juga analisis regresi sederhana dan juga deskriptif. Jadi ada dua dan pastinya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, metodologi penelitian ini dirancang untuk memastikan untuk pastinya akurasi, reliabilitas, dan validitas. Jadi ingin secara akurat. Lanjut kita masuk ke tahapan penelitian. Tahapan penelitian lokasinya di Jakarta. Nah, nanti
Tahapannya yang pertama ada studi literatur, yang kedua penyusunan instrumen, ketiga penyebaran kuesioner untuk orang tuanya, nanti melalui media sosial atau WA group orang tua biasanya. Lanjut, kalau misalnya memang sudah, kita ngumpulin datanya, hasilnya seperti apa. Dari kita akan menggunakan yang skala Likert itu 1 sampai 5. Lalu kita masukkan juga analisis datanya ya. Lanjut yang keenam, kita akan melakukan penyusunan laporan. Dan yang ketujuh pastinya revisi proposal juga. Nah, untuk teknik analisis data kita peroleh dari kuesioner yang dianalisis menggunakan regresi sederhana juga dengan bantuan aplikasi SPSS versi terbaru. Nah, untuk kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel media sosial dengan menggunakan X1 ya, dan influencer parentingnya itu masuk ke X2. Nah, untuk cara asuh orang tuanya itu masuk ke variabel Y. Nah, hasil yang ingin diharapkan oleh penulis yaitu saya ya, ada 5 poin. Yang pertama ingin memahami nih pola perilaku orang tua dalam mengonsumsi konten influencer parenting di media sosial. Yang kedua menemukan faktor-faktor utama yang mendorong orang tua untuk mengikuti dan mengadopsi pola asuh dari influencer parenting. Karena seperti yang kita ketahui ya, banyaknya influencer parenting, jadi kita ingin tahu nih faktor-faktor terbesar apa sih yang menyebabkan orang tua itu mengikuti hal-hal tersebut. Terus yang ketiga, kita ingin mengetahui juga sejauh mana influencer parenting di media sosial mempengaruhi pola asuh orang tua di masa kini. Lanjut yang keempat, kita juga ingin memberikan masukan bagi orang tua agar lebih bijak dalam memilih dan menyaring konten parenting di media sosial. Lanjut yang kelima, kita ingin memberikan juga kontribusi akademik bagi Universitas Siber Asia dalam kajian komunikasi digital dan media sosial. Jadi penelitiannya ini berguna sejauh ini. Jadi berikut ada 5 hasilnya ya. Jadi untuk penelitian juga ini karena udah selesai ya. Jadi sebenarnya saya masih bingung nih Bu antara kualitatif atau kuantitatif gitu. Tapi untuk hasilnya sendiri saya lebih uh, untuk di seminar proposal ini saya mengambil si kuantitatif. Jadi dengan tahapan penelitian yang tadi dan teknik analisis data tersebut gitu Bu. Oke, gitu aja. Sekian dan terima kasih. Eh, Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian ini ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riani. Ya, jadi tadi apa judulnya? Coba. Judulnya adalah peran media sosial dalam membentuk pola asuh orang tua, studi deskriptif pada ibu muda pengguna Instagram dan TikTok. Nah, ini Mbak Riani, kalau Mbak Riani eh, ingin melakukan analisis deskriptif seperti ini, kalau dari judulnya, orang akan beranggapan Mbak Riani akan menggunakan metode kualitatif. Ya, karena dalam metode kuantitatif itu ada dua faktor yang kita sudah ketahui dan kita mau melihat apakah ada pengaruh atau apakah ada hubungan di antara kedua variabel tersebut, begitu ya. Nah, sementara di judul Mbak Riani ini tidak terlihat variabelnya, gitu, sehingga ini seperti masih ngambang variabelnya apa gitu ya, peran media sosial yang seperti apa gitu ya. Kemudian variabel X apa, variabel Y apa gitu. Jadi mudahnya Mbak Riani kalau memang Mbak Riani mau menggunakan studi kuantitatif dengan apa pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dan segala macam itu, mudahnya adalah identifikasi identifikasi judul kuantitatif itu ketika ada kata pengaruh antara pengaruh bla 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 terhadap bla 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 atau hubungan antara bla 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 dengan bla 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 gitu ya. Jadi ada kata pengaruh atau kata hubungan
gitu karena jelas gitu ya apa yang mau dicari dan hipotesisnya jelas apakah ada hubungan atau tidak gitu ya H0 dan H1-nya jelas. Kalau misalnya kualitatif dia tidak ada hipotesis gitu. Memang ada dugaan, mungkin ada dugaan dari prariset mungkin. Itu pun tidak selalu dijabarkan di dalam latar belakang atau di bagian manapun gitu ya. Tetapi yang jelas kalau yang seperti ini judulnya itu sangat kualitatif gitu ya karena tidak terlihat variabel X dan variabel Y-nya. Nah, kemudian tadi di tujuan penelitian, coba tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kan menganalisis pengaruh. Nah, ini kan pengaruh nih. Ya, pengaruh penggunaan media. Tapi pengaruh apa nih penggunaan media sosial seputar parenting terhadap apa? Gitu ya. Kalau ada kata pengaruh itu pengaruhnya terhadap apa? Kak? Itu harus jelas gitu loh di dalam sebuah laporan penelitian. Nah, kemudian kalau misalnya Mbak meletakkan tujuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan parenting, menilai peran media sosial apa yang mengidentifikasi faktor-faktor nih. Ini tidak mungkin didapatkan dengan analisis kuantitatif, Mbak. Ini pasti butuh yang namanya deskripsi dalam dari data kualitatif gitu. Karena tidak mungkin Mbak menetapkan faktor-faktor dan menutup kemungkinan untuk faktor-faktor lain gitu. Gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi keputusan parenting atau yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak balitanya misalnya. Itu pasti didapatkan dari wawancara. Tidak mungkin hanya dari kuesioner saja gitu. Menilai peran media sosial dalam mempengaruhi preferensi influencer parenting ini bisa, tapi apa korelasinya dengan judul gitu ya? Menilainya tuh eh apa eh, faktor nilainya tuh apa aja gitu loh. Itu juga harus jelas gitu. Bentar. Iya baik Bu. Soalnya Terus memang nih saya bingung antara kedua itu ya. iya, Terus cuma jadinya jadi bias gitu loh. Jadi nggak jelas dari judul yang nggak jelas, terus tujuan penelitiannya juga nggak jelas. Terus kemudian, nah ini tadi sampai sampai sini saya masih mengira Mbak akan menggunakan kualitatif gitu. Saya akan mengoreksi hanya di bagian analisisnya aja. Tidak, kalau pakai kualitatif tidak bisa menganalisis pengaruh. Kita pakai cara lain gitu, yang tidak menunjukkan variabel. Misalnya menganalisis dampak penggunaan media sosial seputar parenting gitu ya dalam membentuk pola asuh orang tua gitu. Itu jadi jangan pakai kata pengaruh yang mengharuskan ada variabel Y-nya. Tuh. Nah, kemudian lanjut ke bagian hipotesis tadi. Nah, ini kan hipotesisnya tentang hubungan gitu ya. Padahal tadi tujuannya adalah pengaruh. Mengetahui pengaruh, ada pengaruh atau tidak gitu kan antara konten dengan keputusan gitu ya, keputusan mengenai pola asuh. Nah, ini hubungan gitu, beda lagi. Itu akan beda Mbak cara menuliskan latar belakang ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu ada hubungan atau enggak atau ada pengaruh atau enggak. Itu akan beda gitu. Nah, jadi ini yang mana nih yang mau dianalisis sama Mbak Riani gitu ya. Jadi fokuskan aja yang pertama mau apa. Mau apa yang dicari? Apakah kebutuhan yang Mbak Riani cari itu bisa didapatkan dengan kuesioner kuantitatif gitu ya, dengan pertanyaan tertutup, atau kalau Mbak mau menganalisis apa saja faktor-faktor, bagaimana pengalaman parenting dan sebagainya itu pasti menggunakan kualitatif, nggak bisa menggunakan kuantitatif
gitu. Dan kalau misalnya Mbak tetap kekeh mau menggunakan kuantitatif, karena saya nggak mau mengidentifikasi sedalam itu, Bu. Saya cuma pengen tahu aja ada nggak sih pengaruhnya atau ada nggak sih hubungannya. Mau nggak pakai kuantitatif, tetapi diperjelas, difokuskan gitu ya. Mau cari hubungan atau mau cari pengaruh gitu. Karena nanti penulisan latar belakangnya akan berbeda gitu, menarik logika risetnya di latar belakang. Gitu ya, Mbak Riani ya. Iya baik Bu, makasih banyak Bu Dinda. Nah, terus di sini juga saya belum melihat teorinya gitu. Ya, padahal untuk apa, apalagi kuantitatif ya, untuk tujuan penelitian itu sangat-sangat bergantung pada teori. Teori apa yang mau dipakai? Karena turunnya eh, pertanyaan penelitian itu kan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah sesuai dengan eh, teori yang digunakan. Begitu. Oke, Mbak Riani. Iya baik Ibu. Ya, sip. Nanti diperbaiki, dikumpulkan satu UAS ya. Iya baik Bu Adinda. Oke, baik. Thank you. Ya, lanjut Mbak Siska. Eh, sebentar ya, Bu. Oke. Share screen pakai akun kakak lagi. Sebentar. Oke, apa sudah terlihat, Bu? Udah. Udah Udah ya. kelihatan itu Oke. bapak-bapak kagak pakai baju. Ya, silakan. Oke, selamat malam Bu Dinda, selamat malam juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Francisca. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal seminar saya yang berjudul Analisis Framing Konten Humor dalam Promosi Brand Lokal di Instagram, Studi Kasus akun @sumargodeni. Sebentar, Bu. Kok gini? Sebentar ya, Bu. Masih belum ya? Tadi udah nongol kok. Kenapa? Sebentar. Kayaknya ada yang error. Nah, udah nih harusnya. Nah, udah ya, Bu. Sudah. Oke. Kok gini lagi ya? Nggak ada lagi ya, Bu, videonya? Share screen-nya Gak ya? ada. Bentar ya. Apa mesti di-download dulu kali file Canva-nya? Biar enak. Coba dulu dari sini. Eh, Coba diklik itu. Yang sama. agak ini ya, agak lama dia. Udah keganti harusnya. Udah. Nah, udah ya. Mm-mm. Oke. Saya lanjut ya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya Instagram. Ini bisa kita lihat pada gambar di samping. Menurut The Global Statistic tahun 2025, penggunaan Instagram di Indonesia mencapai 173,59 juta orang. Nah, dari banyaknya konten yang muncul di platform Instagram ini, jenis konten yang paling favorit atau yang paling banyak disukai adalah konten humor atau hiburan dan juga review produk. Kita juga bisa lihat pada unggahan
data box tahun 2024 bahwa sebesar 66,7% itu orang mencari konten hiburan dan sebanyak 62,3% mencari informasi produk. Nah, karena hal ini menjadi banyak brand lokal yang memanfaatkan tren ini dengan menyelipkan konten humor dalam konten mereka. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah konten mengenai akun Sumargo Deni. Ia dikenal dengan komunikasinya yang lucu dan santai, namun tetap berhasil menyampaikan pola promosi, seperti pada produk Flimty dan juga Cleo. Nah, beberapa penelitian sebelumnya pun sudah membuktikan bahwa humor dan juga teknik framing sangat efektif dalam menyampaikan pesan promosi. Misalnya, melalui penelitian yang diunggah oleh Fubianto dan juga kawan-kawan tahun 2024, mereka menemukan bahwa konten komedi bisa memperkuat brand recall dan juga loyalitas. Bahkan penelitian tentang Denny Sumargo pun sudah ada yang melihat personal branding dan juga pengaruhnya terhadap niat beli. Tapi sejauh ini belum ada penelitian secara khusus yang membahas bagaimana strategi framing humor digunakan oleh influencer seperti Densu dalam mempromosikan brand lokal di Instagram. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana konten humor dalam akun Sumargo Denny membentuk pesan promosi. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teori framing dari Robert Enman dan juga model komunikasi DRIP dari Chris Phil. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Di sini terdapat menjadi 3 poin. Yang pertama, konten humor dalam promosi brand lokal di Instagram belum tentu dimanfaatkan secara maksimal, meskipun memiliki potensi meningkatkan keterlibatan audiens. Poin yang kedua, strategi framing Denny Sumargo dalam konten humor perlu dianalisis untuk memahami pembentukan dan penerimaan pesan promosi. Yang ketiga, elemen model drip perlu dikaji untuk melihat penerapan strategi komunikasi promosi dalam konten humor. Lalu ada batasan masalah. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, batasan masalahnya terfokus pada konten promosi humor di akun Sumargo Deni. Yang kedua, saya menganalisis 6 konten, 3 Cleo dan juga 3 Flimty dengan tayangan dan komentar tertinggi. Nah, konten-konten yang dipilih ini dipublikasikan selama tahun 2025. Lalu analisis terbatas pada strategi framing, bukan aspek kuantitatif seperti penjualan ataupun engagement rate. Yang terakhir menggunakan pendekatan kualitatif teori framing Enman dan juga model DRIP. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis bagaimana konten humor di akun Sumargo Deni memikat pesan promosi brand lokal menggunakan teori framing Enman. Yang kedua, mengidentifikasi elemen framing. Yang ketiga, mengkaji strategi komunikasi promosi melalui model DRIP. Nah, adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, ada manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Manfaat akademis terdapat 3 poin. Yang pertama, menambah kajian tentang komunikasi pemasaran digital dan analisis framing. Yang kedua, referensi akademis tentang humor sebagai strategi promosi di media sosial. Yang ketiga, rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang promosi dan juga framing. Nah, adapun manfaat praktisnya juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, wawasan untuk brand lokal dan praktisi digital marketing. Yang kedua, panduan untuk influencer dan kreator konten dalam promosi yang menarik. Dan yang terakhir, masukan bagi perusahaan atau agensi dalam mengemas konten hiburan yang persuasif. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, di sini pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengkaji makna, strategi, dan pesan komunikasi dalam konten digital secara mendalam dan kontekstual. Lalu metode dan teknik analisisnya menggunakan analisis isi kualitatif dengan teori framing, Robert Enman, dan juga model DRIP Chris Phil. Lalu sumber dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, observasi unggahan Instagram Sumargo Deni, objeknya 6 konten promosi humor, 3 Flimty dan juga 3 Cleo, yang dipilih berdasarkan tayangan dan komentar tertinggi, di mana periode unggahannya pada tahun 2025. Lalu tujuan analisisnya menafsirkan bagaimana humor digunakan sebagai strategi framing dalam membentuk persepsi audiens terhadap brand lokal. Lanjut pada bab 2, yaitu mengenai landasan metode. Ya,
Di sini terbagi menjadi dua, ada kerangka berpikir dan juga kerangka metode penelitian. Untuk kerangka berpikirnya bisa kita lihat dalam bagian di samping. Di sini permasalahannya adalah bagaimana strategi framing humor dalam konten Instagram Sumargo Deni mempengaruhi persepsi audiens terhadap brand lokal. Nah, di sini saya menggunakan dua teori, yaitu teori framing dari Robert Enman dan juga model drip. Nanti elemennya akan saya jelaskan di implementasi metode. Lalu selanjutnya, saya menganalisis konten humor yang tadi ada dua, ada Brand Flimty dan juga Cleo. Lalu menganalisa juga strategi framing yang digunakan dalam konten humor tersebut. Lalu menganalisa pesan promosi humor dalam pendekatan drip, sehingga mendapatkan persepsi audiens terhadap brand. Selanjutnya adalah kerangka metode penelitian. Belum keganti. Oke, di sini jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dan dengan pendekatan studi kasus. Sumber datanya menggunakan primer dan juga sekunder. Primernya adalah dokumentasi konten promosi humor dari akun Sumargo Deni. Sekundernya literatur terkait, teori framing, teori komunikasi pemasaran, serta studi-studi terdahulu yang relevan. Subjek penelitiannya konten promosi humor dari akun Instagram @sumargodeni. Objeknya strategi framing dalam konten humor untuk promosi brand Cleo dan juga Flinty. Lalu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih konten promosi humor Sumargodeni yang dianggap paling relevan berdasarkan jumlah tayangan dan juga komentar tertinggi sepanjang tahun 2025. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan juga observasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi atau seleksi konten humor yang relevan, display data, penyajian deskriptif konten, dan juga analisis data menggunakan framing dan juga model drip Crisfield. Selanjutnya, keabsahan datanya menggunakan triangulasi data, lalu penarikan kesimpulan sampai ke hasil penelitian. Lanjut kepada bab 3, yaitu implementasi metode usulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu implementasi kerangka berpikir yang tadi, yaitu secara singkatnya konsep teori yang saya gunakan adalah teori framing Robert Enman yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pesan dalam konten humor di bingkai. Yang pertama, define problems atau menentukan masalah. Yang kedua, diagnose causes atau menyusun diagnosa penyebab. Yang ketiga, make moral judgment, memberikan penilaian moral. Dan yang keempat, treatment recommendation, yaitu menekankan penyelesaian. Teori yang kedua adalah menggunakan model DRIP dari Crisfield. Nah, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi tujuan promosi dalam konten. Dibagi menjadi 4 juga, ada differentiate, membedakan, reinforce, menguatkan, inform, memberi informasi, dan persuade atau membujuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai objek implementasinya. Konten promosi humor Denny Sumargo di akun @sumargodeni, brand lokalnya yang saya pilih Flimty dan Cleo. Tujuan implementasinya mengetahui bagaimana humor sebagai strategi komunikasi membentuk persepsi audiens terhadap brand lokal di media sosial. Slide yang terakhir adalah implementasi kerangka metode penelitian. Jenis penelitiannya tadi kualitatif deskriptif, metode studi kasus, fokusnya memahami makna dan konteks komunikasi dalam konten humor promosi. Sumber datanya primer dan sekunder. Primernya mengenai primernya dari dokumentasi unggahan Instagramnya Sumargo Deni, sekundernya dari jurnal teori atau buku ilmiah. Lalu subjek dan objek penelitiannya, subjeknya dari konten humor promosi, objeknya dari strategi framing dan fungsi komunikasi promosi. Teknik pengumpulan data ada dua, dokumentasi menyimpan unggahan dan observasi visual, gambar video, dan naratif caption atau dialog. Yang kelima, teknik analisis data. Ada framing element, 4 elemen utama dan juga drip model. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Dan kesimpulan nantinya akan menggambarkan bagaimana humor digunakan sebagai strategi framing yang membentuk persepsi audiens terhadap brand. Oke, itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih Bu Dinda atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Mbak Siska. Kembali ke slide judul. Sebentar. Oke, untuk overall ya, Mbak Siska dan teman-teman, untuk
eh apa poin-poin yang harus ada di slide presentasi ini, yang Mbak Francisca sajikan ini sudah sangat lengkap ya. Ini sesuai dengan apa yang saya arahkan di pekan lalu. Semuanya ada gitu, poin-poin pentingnya. Walaupun memang jadinya padat banget gitu ya, tapi ya mau gimana, memang harus dijelaskan gitu. Tapi mungkin dengan waktu yang disediakan, nanti kan ini belum sampai pada tataran tahapan hasil nih, gitu ya. Mungkin untuk penjelasannya bisa dipadatkan lagi, gitu ya. Karena waktu yang Mbak Francisca gunakan barusan untuk presentasi itu harusnya sudah include hasil, gitu. Ya, tapi memang ya mau bagaimana ya, memang sulit sih. Tapi nanti pas mau sidang harus dicoba-coba ya, dicoba berapa menit dan sebagainya. Karena kalau sudah 15 menit, selesai tidak selesai presentasi, itu biasanya di stop. Itu. Jadi daripada saat presentasi, kan apa penguji dan pembimbing itu menilai performa presentasi juga. Jadi kalau presentasi yang tidak selesai, itu bisa tidak maksimal juga nilai presentasinya. Padahal bagus gitu ya, padahal bagus, hasilnya bagus, PPT-nya lengkap gitu. Nah, ini analisis framing konten humor dalam promosi brand lokal di Instagram, studi kasus akun Sumargo Deni. Oke, ya baik. Jadi saya mau tanya aja, ini kalau secara keseluruhan, karena ini memang Mbak Siska juga udah ini ya, udah konsultasi ke saya juga. Mbak Siska, kenapa menggunakan framingnya Edmund? Karena kan Karena framing menurutku banyak. yang iya, Hmm. menurutku yang si Edman ini paling cocok Bu. Soalnya nanti di akhir aku pengen masukin interaksi juga sama audiens-audiensnya gitu. Oke. Nah, ini kan eh, memang kalau Ant-Man ini kan sangat apa arahnya adalah gimana pesan-pesan dirancang untuk mempengaruhi persepsi apa komunikannya gitu kan. Nah, di Mm-mm. sini bagaimana cara Mbak akan mencari data tersebut dan bagaimana menyajikannya di dalam laporan penelitian? Apakah memang sampai ke sana? Atau yang dianalisis hanya sebatas kontennya aja gitu, tapi tidak sampai kepada sebenarnya gimana sih persepsi publiknya gitu. eh Sampai ke persepsi publik sih Bu, yang komentar-komentar yang ada di Instagramnya itu Bu. Ini Oke. kan aku udah nyebut di slide 2 sebentar ya Bu, belum keganti. Nah, ini eh di bawah kan aku udah masukin kontennya, contoh kontennya 2. Mm-mm. Terus sama di sampingnya ini ada komentar-komentarnya yang aku masukin, tapi cuma 3 sih dari satu satu itu aja. Mm-mm. Kayak marketingnya luar biasa ini, di luar prediksi BMKG. Terus hanya Densu yang bikin saya nonton iklan sampai selesai, bahkan nonton lagi. Terus iklan yang gak pernah di skip kayak gitu-gitu Bu. Oke. Ya, baik. Jadi Mm-mm. untuk pemilihan subjek dan objeknya menurut saya sih sudah oke. Untuk teori kemarin juga kita sudah ngobrol ya. Ini kan berarti kan Ya. framing ini Mbak gunakan sebagai teori, kemudian dilengkapi dengan model komunikasi promosi DRIP ya. Itu. Jadi Iya. pastikan nanti penjelasan di dalam hasil penelitian gitu ya dan analisisnya itu harus saling melengkapi gitu ya dengan menggunakan dua teori ini gitu. Nah, kemarin kan concernnya adalah Mbak Siska sempat bingung ya apakah akan apa sempat bermasalah, bukan bermasalah, sempat ada ini dengan dosen pembimbing, iya bukan? Udah argumentasi Oh dengan enggak, aku dosen pembimbingnya Bu Rinda, oh seminar juga saya Bu ya. Rinda tuh. Oh ya ya udah. Oh berarti bukan Mbak Francisca, siapa kemarin yang ini sama dosen pembimbing? Iya. Jadi kalau menurut saya sih ini udah oke sih, gitu ya untuk
sampai bab berapa nih berarti? Kalau laporan TA-nya, Mbak? Baru bab 3 Bu, yang terakhir Ya. aku revisi, aku baru Mm. kirim ke Ibu yang tadi. Oh iya, ya Mm-mm. udah. So far sih oke sih, Mbak Siska. Jadi kalau menurut saya bisa dilanjutkan. Paling nanti argumentasi Mbak Siska aja untuk menyatakan bahwa menganalisis 6 konten ini cukup. Ya, pasti akan ditanya, Hmm. emang berapa sih konten tentang Flimty? Emang berapa sih total konten tentang Cleo? Nah, kenapa diambilnya 3? Nah, itu Mbak Siska harus bisa memberikan argumentasi gitu. Ya, bisa misalnya Oke, baik. dibagi sebulan sekali, atau ini kan tadi kan kalau Mbak Siska mengambil yang paling banyak ininya ya, like-nya ya, Komentar perbedaannya, dan komentar dan komentar dan view sih Bu. oke. Heeh. Nah, itu eh, kenapa komentar dan view yang dijadikan acuan? Nah, itu pokoknya semua yang hal-hal seperti itu tuh harus diperhatikan dan dipersiapkan argumentasinya. Bagus kalau ditulis di laporan TA-nya. Itu ya. Oke, Oke, tapi baik. overall menurut saya ini udah oke. Oke, Ya, oke. udah Sip, lanjut Bu. ya Mbak Fransika ya. Dan ini Siap, makasih ya Bu. diskusi kita sekarang bisa dijadikan pembimbingan ya. Oke, Oke, sip. Terima makasih kasih. Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Berarti sudah eh, apa yang harus presentasi pada malam hari ini sudah presentasi semua. Untuk Mbak Evi nanti tolong di ini ya apa di update di hari apa presentasinya. Betul, di grup WA. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran dan atensinya. Untuk yang minggu depan presentasi, harap dipersiapkan dengan baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat, selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu.